122 episode 24 hal-hal yang dapat diubah 2. Singkatnya, orang-orang kecil adalah manusia, tetapi mereka bukan dari bumi, seperti saya. Ada kontradiksi yang jelas dalam menentang umat manusia di planet lain. Karena itu, tindakan saya saat ini disebabkan oleh etika, kemanusiaan, atau keadilan yang luar biasa. Jika saya menentang orang kecil di sini, maka saya akan kehilangan pencapaian yang saya butuhkan untuk ending. Ini adalah satu-satunya alasan aku perlu menikam Blade of Fight ke tanah. Aliran bintang telah mendeteksi anomali dari Anda. Peringatan, berhati-hatilah untuk tidak memusuhi bencana lain. Jika aksi bermusuhan berulang kali terakumulasi. Debu terbang dan Jepang menjerit ketika mereka kehilangan penglihatan di dalam debu. Uap, apa ini tiba-tiba? Uhuk-uhuk. Itu adalah pukulan yang diisi dengan kekuatan yang cukup besar sehingga debu tidak mudah tenggelam. Rasi bintang planet kecil menyentuh dadanya. Saya merasa terganggu untuk sesaat. Jika saya membunuh mereka dengan tangan saya sendiri, saya akan bisa mendapatkan skenario baru segera. Namun, penalti untuk itu akan luar biasa. Saya ingin menunda momen itu sebanyak mungkin. Itu sebabnya, setidaknya. Jushi, aku akan melakukannya kali ini. Shin Yosung mengeluarkan belati yang dia terima dari Yosangah dan melangkah maju. Aku akan berurusan dengan mereka berdua. Bisakah kamu melakukannya? Itu tidak akan menjadi masalah. Dia seperti Lee Gilyong. Saya tidak tahu mengapa anak-anak sangat bangga hari ini. Yosangah akan menghentikannya tapi aku bukan Yosangah. Saya mendorong Shin Yosung. Kamu seharusnya tidak bertarung untuk waktu yang lama. Apakah Anda mendengar pesan penalti tadi? Anda harus menanganinya secepat mungkin. Petik 2. Pilihan saya dalam skenario ini akan lebih luas jika Shin Yosung dapat menangani kedua orang ini. Banyak yang harus saya lakukan di Peace Land. Di antara mereka, salah satu tujuan paling penting adalah menangkap ular yang disebut Persephone. Jika saya tidak mendapat hukuman di muka, maka saya mungkin bisa menangkap ular lebih awal dari yang diharapkan. Bajingan apa yang melakukan ini? Shin Yosung berlari melewati debu menuju ke tempat suara itu terdengar. Pada saat yang hampir bersamaan, saya menyembunyikan diri menggunakan jubah reklas. Itu akan menjadi item yang tidak valid jika mereka memiliki keterampilan deteksi tingkat tinggi, tetapi orang-orang ini sepertinya tidak memilikinya. Kekuatan sihir yang tajam muncul dari belati Shin Yosung dan bergerak dalam busur setengah bulan. Wah! Orang-orang Jepang menarik diri dari debu. Langkah sebelumnya yang menciptakan debu itu disengaja. Saya melewatkan peluang emas, tetapi ada cara untuk mengalahkan mereka tanpa saya bertarung. Orang-orang Jepang terkejut ketika anak itu muncul di debu. Apa? Anak ini? Inkarnasi Jepang berbicara kepada Shin Yosung. Nak, mengapa kamu menghentikan kami? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu melakukan ini? Sayangnya, itu hanya terdengar seperti bahasa asing bagi Shin Yosung yang tidak memiliki keterampilan juru bahasa. Apa yang kamu katakan? Sekarang orang Jepang memperhatikan situasinya. Apakah kamu mungkin dari Korea Selatan? Benar juga. Kali ini, grup Korea pertama masuk. Petik 2. Sial, kelompok pertama akan besar. Kulit mereka tiba-tiba menjadi gelap. Nak, tersesat. Kami tidak harus saling bertarung. Petik 2. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Oke, TL, mereka berbicara dalam bahasa Inggris yang buruk. Kita hanya harus membunuh mereka. Orang kecil, membunuh. Oke, TL, mereka berbicara dalam bahasa Inggris yang buruk. Orang Jepang mengatakan mereka tidak berniat bertarung dalam bahasa Inggris yang buruk, tetapi Shin Yosung hanya menggelengkan kepalanya. Belati tajamnya menunjuk ke arah mereka dan orang-orang Jepang mengangkat bahu. Tersesat atau mati. Ini adalah salah satu dari dua opsi ini. Petik 2. Jepang mulai perlahan mundur dari Shin Yosung. Sial, ini tidak masuk akal. Tidak ada skenario hadiah. Petik 2. Sponsorku ingin aku membunuh anak kecil ini. Apakah tidak ada kita berdua? Apakah kamu lupa kekuatan bertarung kelompok pertama kita? Mereka adalah orang pintar. Di mana-mana di dunia, yang dipilih untuk skenario ke-6 adalah para elit di negara mereka. Di Jepang, kesenjangan antara kelompok pertama dan mereka yang datang sesudahnya mungkin cukup besar. Emosi serupa muncul di wajah kedua orang Jepang itu. Haruskah kita melarikan diri? Di sisi lain, kegembiraan aneh menyebar di antara orang-orang kecil ketika mereka menyaksikan konfrontasi antara Shin Yosung dan Jepang. Mengapa? Mereka terkejut. Bencana kecil tiba-tiba berjuang melawan bencana yang lebih besar. Mungkin itu penyelamat kecil. Ya, ramalan itu benar. Konstelasi planet kecil mendukung inkarnasi Shin Yosung. Rasi bintang kecil sebuah planet telah mensponsori 10 koin untuk penjelmaan Shin Yosung. Inkarnasi Shin Yosung telah menerima kemungkinan skenario baru. Aku menyaksikan adegan itu sambil memegang gagang pedangku. Itu agak curang, tetapi itu adalah cara untuk mengejar mereka jika mereka melarikan diri. Seperti yang saya pikirkan, segalanya tidak akan berjalan dengan lancar. Dok Kaebi perantara menyaksikan dari udara dan terkikik. Inkarnasi Jepang, Anda mungkin berpikir Anda dirugikan, tetapi apakah Anda benar-benar? Bagaimanapun,
Dokkaibi sialan ini. Orang-orang Jepang menyadari sesuatu dan bergumam, ah, benar. Itu mengingatkan saya, kelompok pertama. Petik 2. Bukankah Asuka terpengaruh oleh mutasi? Orang-orang Korea akan terpengaruh oleh hal yang sama. Aku memberitahumu sekarang. Petik 2. Tidak perlu memberitahuku. Bagaimanapun, dia hanya cibi Korea. Petik 2. Mata orang Jepang berubah setelah mereka membuat keputusan. Keduanya menatap Shin Yosung dengan niat membunuh. Ya, mari bertarung sekali. Aku tidak suka anak-anak. Mereka mengeluarkan tawa yang tidak menyenangkan. Shin Yosung tidak mengerti kata-katanya, tetapi dia segera memahami situasinya. Pisau mereka bergerak saat kedua pria itu perlahan-lahan mengepung Shin Yosung. Niat membunuh di sekitar ketiga orang meningkat sementara kedua pria itu bergerak secara bersamaan. Shin Yosung telah meningkatkan kelincahannya secara maksimal dan menghindari pedang mereka tanpa banyak kesulitan. Namun, perbedaannya sempit. Orang-orang ini mungkin bukan elit terbaik Jepang tetapi mereka adalah bagian dari inkarnasi teratas. Saya melihat ilmu pedang mereka dan diingatkan akan sebuah deskripsi di Ways of Survival. Mereka hanya menggunakan satu pedang, bukan dua dan itu bukan gaya batu besar. Ini berarti saya tidak perlu khawatir tentang mereka menjadi Miyamoto Musashi dan Sasaki Kojiro, beberapa pendekar pedang Jepang. Itu tidak buruk untuk debut Shin Yosung. Akan sulit bagimu untuk terus berlari Kid. Aura mereka menjadi lebih tajam ketika sponsor mereka meminjamkan mereka kekuatan. Bilah yang ingin memotong kaki mengarah ke kaki sementara bilah yang ingin memotong lengan mengarah ke leher. Itu wajar untuk mundur pada serangan itu. Namun, gerakan Shin Yosung ditangkap oleh pendekar pedang. Tidak peduli seberapa tinggi statistik keseluruhan Shin Yosung, keterampilan bertarung pendekar pedang itu sangat unggul. Kerah Shin Yosung terpotong dan garis kecil terbentuk di lengannya. Saya memegang gagang dengan kuat dan siap untuk bergerak kapan saja. Sangat disayangkan bahwa saya tidak bisa bertindak dengan baik sebagai sponsornya. Mati. Jepang berteriak dengan nada berlebihan dan membidik bagian lain dari tubuh Shin Yosung. Kali ini Shin Yosung tidak berusaha melarikan diri. Shin Yosung lemah dalam kekuatan dan kehilangan cengkeramannya pada belati. Jepang mengambil kesempatan ini untuk menggali celah. Namun, Shin Yosung tidak panik. Karakter, Shin Yosung, telah menggunakan Advanced Diverse Communication Level 3. Petik 1 kurung siku tutup. Sebaliknya, dia berbalik dan duduk di belakang monster menunggunya. Itu adalah serigala baja. Apa? Itu adalah penilaian yang tepat. Dasar dari pertempuran adalah untuk meminimalkan keuntungan lawan dan memaksimalkan keuntunganmu. Awuwo. Ada seruan serigala saat puluhan serigala baja secara bersamaan muncul dari hutan. Dia telah menjinakkan begitu banyak serigala dalam waktu yang singkat. Dia benar-benar adalah masa depan, Beast Lord. Kotoran. Orang-orang yang terkejut mengayunkan pedang mereka ke serigala tetapi serigala sudah menggigit lengan dan kaki mereka. Persetan. Bajingan ini. Petik 2. Mereka mungkin akan dilemahkan monster kelas 7 tetapi dua orang itu harus mengkonsumsi banyak kekuatan sihir untuk berurusan dengan mereka. Benar-benar pemandangan yang menyenangkan. Namun, Shin Yosung masih tidak menyadari sesuatu. Inilah sebabnya saya memperingatkannya untuk tidak membuang waktu. Aliran bintang telah mendeteksi perilaku abnormal dari inkarnasi, Shin Yosung. Tindakan bermusuhan terhadap bencana telah terdeteksi. Inkarnasi, Shin Yosung, telah diberikan penalti skenario pertama. Hukuman akhirnya dimulai. Shin Yosung mengerang saat dia tiba-tiba merasakan kekuatan sihir yang kurang. Beberapa serigala tiba-tiba meninggalkan kendali Shin Yosung dan kembali ke hutan. Ukuran tubuh karakter Shin Yosung telah menurun. Statistik total karakter Shin Yosung telah menurun. Orang Jepang juga memperhatikannya. Itu dia. Saya tahu ini akan terjadi. Petik 2. Sedikit lagi. Itu berakhir seperti ini. Shin Yosung menatapku dengan mata cemas. Aku mendekat di belakang Shin Yosung menggunakan jubah pertapa dan menyentuh bahunya. Gemetar Shin Yosung mereda. Petik 2. Terima kasih, Jusi. Shin Yosung mengerti sesuatu dan menggigit bibirnya. Inkarnasi, Shin Yosung, telah diberikan penalti skenario kedua. Ukuran tubuh Shin Yosung semakin kecil. Itu benar, ini adalah hasil dari bencana yang mengabaikan otoritas mereka. Tetap saja, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk merenggut nyawa rakyat Jepang. Shin Yosung menunjukkan tingkat kelincahan tertinggi dan mendekati punggung mereka menggunakan binatang itu. Apakah dia belajar dari menonton Yosanga? Shin Yosung menikam belati dengan cara yang beracun. Belatinya bergerak dan arteri karotis pria terputus. Kakuok, konyol. Pria itu memucat saat darah menyembur darinya dan dia jatuh ke tanah. Karakter, Shin Yosung, telah mengalahkan bencana tanpa nama. Kontributor utama, Shin Yosung. Shin Yosung menyeka darah yang berhamburan ke pipinya dan pindah ke target berikutnya. Pria itu ketakutan dan melangkah mundur. Serigala-serigala baja bergegas masuk dan menggigit lengan dan kakinya. Kuaek. Shin Yosung mendekat untuk memotong napas pria itu. Itu semua terjadi dalam sekejap. Inkarnasi, Shin Yosung, telah sepenuhnya kehilangan hak-hak bencana. Dokkaibi dari Starstream melihat perilaku Shin Yosung sebagai tindakan melawan skenario.
Inkarnasi, Shin Yosung, telah diberikan penalti skenario ketiga. Transformasi orang kecil akan dimulai. Dalam skenario ini, seseorang yang menyerahkan kualifikasi mereka untuk menjadi spesies predator akan menjadi mangsa. Tubuh Shin Yosung menjadi lebih kecil pada tingkat yang tak tertandingi. Ah! Ada erangan kecil saat pakaian Shin Yosung menjadi terlalu besar dan belatinya jatuh ke tanah. Tinggi Shin Yosung menyusut dari pinggangku, sampai ke lutut dan akhirnya ke tulang keringku. Kemudian tubuh Shin Yosung dimakamkan di pakaiannya. Statistiknya berkurang dan kendalinya semakin lemah, menyebabkan serigala baja kembali ke hutan. Shin Yosung kecil muncul dari pakaiannya dan menyatu dengan pria itu. Yosung, kamu bisa berhenti. Shin Yosung terengah-engah. Ada campuran kemarahan beracun dan kesedihan di matanya. Ada banyak perkelahian dengan monster tapi ini mungkin pertama kalinya dia melakukan pembunuhan serius. Dia sudah tersingkir. Shin Yosung menatap pria Jepang yang jatuh itu. Dia berbaring di lantai sambil berbusa di mulut. Aku merobek sedikit pakaianku dan menutupi tubuh Shin Yosung. Shin Yosung sekecil kepalan tanganku dan mengamati tubuhnya sebentar. Dia mungkin menyadari apa yang terjadi padanya. Kita harus melawan mereka di negara bagian ini. Iya. Berapa banyak yang tersisa? Banyak. Shin Yosung menatapku dengan tatapan yang rumit. Ah Jusi, tahukah kamu, kami akan menjadi orang kecil jika kami memusuhi bencana. Petik 2. Saya mengangguk dan mendekati pria Jepang yang jatuh itu. Saya memeriksa dan dia berusia 20-an di terbaik. Dia masih bernafas. Apakah kamu akan menggunakan orang ini? Shin Yosung bertanya padaku. Ada orang yang harus kubunuh sebelum aku berubah. Pesan baru naik segera setelah saya mengatakan ini. Berhati-hatilah untuk tidak memusuhi bencana lain. Mereka yang bermusuhan dengan bencana akan kehilangan hak untuk menjadi bencana. Masih ada Dokaibi bersenang-senang di langit. Ya, tertawalah selagi bisa. The Starstream berpikir bahwa, aktivitas bencana, Anda tidak cukup. Jika kamu tidak membunuh aturan Peaceland dalam 1 jam berikutnya, kamu akan dianggap tidak mau bertindak sebagai bencana dan akan kehilangan status bencana. Aku menatap pria Jepang itu dan perlahan melepaskan jubahku. Masih ada 1 jam tersisa. Dalam 1 jam ini, saya harus menangkap raja mereka.